الحمد لله الذي فتح أبواب رحمة لعباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الغفار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه الأطهار. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dikenal oleh Allah. Melalui khutbah kali ini, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu waspada dan mawas diri, merenung kembali segala apa yang telah kita perbuat. Adakah selama ini hidup kita terisi dengan nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru sebaliknya? Kita lebih banyak berpaling dari ajarannya dan menggunakan kesempatan dalam kehidupan ini untuk kepentingan nafsu yang telah menjerumuskan kita. Hal ini penting kita lakukan paling tidak seminggu sekali pada kesempatan sholat Jumat sebagai upaya evaluasi diri menuju pada peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju kehidupan yang lebih baik. Sebab dengan ketulusan ketakwaan, kebahagiaan hidup akan dapat dicapai baik di dunia dan di akhirat. Tidak ada satupun makhluk yang hidup di dunia ini yang bersifat abadi. Semua akan rusak dan mengalami kematian. Menyadari sepenuhnya bahwa kehidupan dunia ini tidaklah abadi dan semua manusia pasti akan mati. Marilah kita merenungkan kembali pada berintrospeksi dan tentang keberadaan kita sebagai hamba Allah yang hidup di dunia yang fana ini. Sudahkah tujuan hidup kita sesuai dengan penciptaan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan bekal setelah kematian, atau justru kita menjalani hidup ini dengan tujuan yang berlawanan dengan tujuan Allah dalam penciptaan manusia. Introspeksi ini sangat penting karena kita tercipta di dunia ini berdasarkan sesuatu yang telah ditentukan, yakni dalam jangka waktu yang sementara saja. Kematian adalah sebuah kepastian yang akan dialami oleh setiap makhluk yang bernyawa atau makhluk hidup. Karena itu tidak ada seorang pun yang hidup abadi di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, summa tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman yuhyiha 'anil nar wa udkhilal jannati faqad faza wa mal hayatud dunya ilal mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merusakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disemburkan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, maka sesungguhnya ia telah beruntung. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memberdayakan. Dengan banyak mengingat kematian akan mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat yang membutuhkan persiapan semasa hidup di dunia. Karena hanya di akhirat sajalah disempurnakan pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksiru min dzikri hazimil lada'i." Perbanyaklah mengatakan hal yang menghancurkan segala macam, yaitu kelezatan, artinya kematian. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah.
Tidak ada orang yang mengetahui sampai kapan ia diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Sementara kematian pasti akan datang menjemputnya, dan datang pun selalu tiba-tiba tanpa memberitahukan terlebih dahulu. Ketika kematian datang menjemput, maka tidak ada yang bisa mengelak atau menghindar darinya. Kemanapun dia lari, kematian itu pasti menjemputnya. Bila memang telah tiba saat yang telah ditentukan baginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, summa turadduna ila alimul ghaibi wasyahadah, yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah, sungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia diberitakan padamu apa yang telah kamu kerjakan. Perhatikanlah hal tersebut. Jangan sampai kita terpedaya dan tertipu oleh kenikmatan kehidupan duniawi. Kita harus tetap sadar dan waspada bahwa kehidupan dunia ini yang seolah nampak sedemikian indahnya, sedemikian menakjubkan dan sedemikian luas, hanyalah sebagai ajang permainan dan kesenangan, hanyalah tipuan belaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, ketahuilah bahwa sungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanaman-tanaman mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kami lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan akhiratlah nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya, dan kehidupan dunia ini tak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kenikmatan dan kemewahan dunia yang selama hidup kita kejar dengan segala daya dan upaya, atau bahkan mungkin dengan segala cara, sungguhnya bukan merupakan tujuan akhir, melainkan satu tahapan pendek yang kemudian berlanjut di tahapan yang lebih panjang dan abadi, yaitu kehidupan akhirat. Apapun yang kita lakukan di dunia sekarang ini hanyalah sekedar ibarat menanam pohon, yaitu hasilnya nanti pasti akan kita petik di akhirat. Karenanya jangan sampai kita tergolong orang-orang yang mengalami penyesalan yang dalam ketika kematian datang menjemput, karena tidak memiliki bekal yang memadai untuk meraih kebahagiaan setelah kematian. Allah menggambarkan orang yang tertipu dengan kenikmatan duniawi, yang hidupnya hanya untuk berbuat dosa tanpa memiliki berisikan amal soleh, dan tidak pula mau berimpak buat kehidupan setelah mati. Sebagaimana dalam ayat telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dan belanjakan sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh." Al-Munafiqun ayat 10. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, namun bila saat kematian telah tiba, tak dapat diundur dan tidak pula dimajukan, walau barang sedikit pun saja. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala, walau yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ya'malun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seorang apabila datang waktunya kematian, dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Oleh sebab itu, kita harus memanfaatkan sehidup ini dengan sebaik-baiknya untuk beribadah dan beramal soleh sebanyak-banyaknya, agar sampai kita kehilangan kesempatan yang sangat berharga ini. Karena bila amal perbuatan yang telah kita lakukan selama di dunia ini, bila buruk maka buruk pula akibatnya, dan bila baik maka baik pula akibat yang kita dapat. Kesenangan dan kenikmatan kehidupan dunia yang bersifat sementara dan semua belaka itu membuat orang lupa diri,
memang banyak persoalan kehidupan yang membuat manusia melupakan tujuan hidup yang hakiki. Dan kemana arah tujuan hidupnya setelah kematian? Maka setiap orang yang beriman harus senantiasa berusaha meningkatkan kewaspadaan diri agar tidak sampai terjebak dalam lubang kesengsaraan dan penyesalan di akhirat nanti. Dengan terus mengingat tujuan hidup yang sesungguhnya, yaitu untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya segala aktivitas dan gerak langkah kita hendaklah diorientaskan demi kemengabdian kepada Allah yang Maha Kuasa secara tulus dan ikhlas. Selanjutnya, kita sadar bahwa hasil sebuah perbuatan selalu sama dengan bentuk perbuatan itu sendiri, dan setiap manusia akan menuai hasil perbuatannya sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat berikutnya, man amilan sholiha wali nafsi wa man asaa wa alaiha wa ma rabbika bidzalamin lil abid. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat dosa, maka dosanya atas dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidak Tuhan menganiaya apa hamba-hambanya yang berdosa. Masirul muslimin, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Akhirnya, dengan banyak mengingat kematian, kita akan sadar kemana sungguhnya akhir perjalanan hidup ini, yang dengan sendirinya akan memacu untuk mempersiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya buat meraih kehidupan dunia yang hakiki di akhirat nanti. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita selalu dalam kesadaran dan kebenaran dalam meniti perjalanan hidup demi mencari dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruhu wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah wa alihi wa sahbihi min yaumina hada ila yaumil nadwa. Amma ba'd. Ayuhan nas, usikum bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'mini wal muslimat wal muslimina wal muslimat al ahya min wal anwat innaka mujibud da'wat ya khaliyal ajad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi awjadkum was'alu min fadlihi yu'adzimu. Wallahu akbar. Aqimus shalah.